Baik, saudara sekalian, selamat malam, shalom buat kita semuanya yang ada di gereja juga ya. Saudara, kita merenungkan satu tema yang sebenarnya tidak asing lagi, yang kita bisa tahu ya, apa makna pengakuan iman. Saudara, kita setiap minggu itu melakukan pengakuan iman di dalam ibadah kita. Tapi apa maknanya dan apa kaitannya dengan kehidupan kita nanti? Kita boleh renungkan bersama-sama. Nah, satu ayat yang mendasari kita adalah dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Ya, saya bacakan untuk saudara sekalian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara sekalian, mungkin ada sebagian orang sangat menekankan soal hati, ya. Kita sering kali mendengar, yang penting itu hati katanya, ya. Yang penting itu apa isi hati orang, motivasi di dalam hati orang, begitu ya. Sehingga kelihatannya apa yang dari dalam hati ini, gitu ya, dengan apa yang keluar dari mulut itu rasanya tidak terlalu penting yang dari mulut, yang dari hati lebih penting. Mulut itu ya hanya sebatas perkataan saja gitu loh. Apa artinya sebuah ucapan gitu. Ya. Misalnya ada orang misalnya gini ya, berkata-kata mungkin kurang pas, kurang bagus gitu ya. Sedikit kasar, sedikit keras, yang sedikit menyakiti, kita akan diminta ya sudah maklumi aja orangnya gitu ya. Perkataannya dimaklumi saja. Sebetulnya dia bukan begitu orangnya. Sebenarnya orang itu baik hatinya, hanya mulutnya aja yang sedikit kasar. Udah maklumin aja, yang penting hatinya baik gitu. Saudara sekalian, di sini kalau kita lihat orang punya komentar seperti ini ya, punya pandangan seperti ini, sebenarnya tampaknya ada memisahkan antara hati dan mulut begitu. Ya enggak? Memisahkan antara apa yang ada di hati dengan ada yang mulut. Yang ada di hati itu ya boleh berbeda dengan apa yang keluar dari mulutnya. Gitu. Isi hati boleh berbeda dengan apa yang keluar dari mulutnya. Boleh tidak berhubungan seolah-olah. Hati ya hati, ya mulut gitu. Dua hal yang berbeda yang tidak perlu diselaraskan, nggak perlu sama begitu. Saudara sekalian, sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, prinsip ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang seperti Tuhan Yesus katakan. Tidak sesuai sekali. Tuhan Yesus mengatakan begini di dalam Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itu yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi kita lihat mulut dan hati itu punya kaitannya. Karena apa yang keluar dari mulut, apa yang meluap dari mulut, ya itu berasal dari hati kata Tuhan. Sumbernya itu adalah dari hati orang. Hati itu bisa meluap lewat mulut, perkataan. Bisa juga lewat tangan saudara. Ya, mukul orang juga karena hatinya sudah panas begitu ya. Atau kakinya mungkin nendang orang karena hatinya juga sudah tidak ditahan, bisa ditahan lagi. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hati. Sumbernya itu adalah hati, saudara. Ya. Jadi kalau ada orang yang memang biasa berkata kasar, berkata kurang sopan, saudara. Ya memang mungkin hatinya memang keras. Hatinya memang belum dijamah. Hatinya memang belum dilahirbarukan. Memang begitu kasar, kerasnya hatinya, saudara. Apalagi kalau dia memang belum seorang yang dilahirbarukan, saudara. Ya. Nah kalau orang yang sudah sungguh-sungguh dilahirbarukan, seorang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, itu akan ada proses pembentukan hati, bukan? Ya, hati yang keras pun perlahan-lahan akan menjadi lembut, dan menyusul adalah kata-kata pun akan menjadi lembut, begitu. Sehingga ada kaitannya, ada hubungannya antara hati dan mulut, saudara. Jadi mulut ini diciptakan oleh Tuhan memang untuk membangun orang, bukan untuk menjatuhkan orang. Diciptakan Tuhan, mulut itu dipakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mempermalukan Tuhan, saudara. Nah kalau kita perhatikan tadi tulisan Paulus di Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 itu, Paulus menekankan soal
dengan hati ya. Hati percaya, mulut mengaku. Ya. Ini ada korelasinya nih. Ada hubungannya. Hati percaya, mulut mengaku. Disebutkan 2 kali saudara. Ya enggak? Disebutkan 2 kali ayat 9. Kemudian ayat 10 lagi ditegaskan lagi. Berarti ini sesuatu yang sangat penting saudara. Ya, untuk kita perhatikan. 2 kali ditekankan. Mengapa hati percaya itu ya? Khususnya mulut mengaku ini perlu ada. Perlu mulut itu mengaku, saudara. Kenapa ini sangat penting? Mulut itu mengaku percaya, saudara. Karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Ya, kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati. Sehingga yang mewakili adalah mulutnya, saudara. Mulut ini mewakili apa yang ada di dalam hati. Yang meluap dari dalam hati ini. Saya tidak tahu isi hati saudara saat ini yang duduk di sini, di gereja, ya, dengan 7 berapa orang nih ya, 8 orang di sini. Kemudian yang di rumah, saya nggak tahu saudara isi hati saudara. Saudara juga tidak tahu isi hati saya, bukan? Karena kita tidak bisa melihat isi hati orang memang, ya. Maka perlu ada pengakuan, pengakuan yang bisa didengar, ya, yang bisa orang rasakan, ya, melalui pendengarannya. Sehingga hati percaya, mulut mengaku, kata Paulus. Ya, Paulus mengatakan bahwa pengakuan iman dengan mulut itu menunjukkan pengakuan iman seseorang itu secara lisan dan terbuka. Begitu. Nah, ini sangat penting, saudara. Klaim lewat mulut ini, seorang yang percaya pengakuan iman ini secara lisan didengar orang dan itu publik sifatnya. Kepada orang-orang banyak yang bisa mendengar. Maka di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 Paulus pernah ngomong begini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Selanjutnya perhatikan. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Ada kata ikrarkan ikrar yang benar. Itu pengakuan saudara. Di hadapan banyak saksi loh. Ikrarkan ikrar yang benar. Ya. Kemudian di ayat 13 di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Jadi Kristus sendiri pun mengikrarkan ikrar yang benar, saudara, atau memberi pengakuan iman yang benar, pengakuan yang benar, saudara. Jadi Paulus lihat saudara ya mengatakan bahwa mengikrarkan atau mengakui, saudara, itu di dalam bahasa Yunani itu artinya ini saudara, ya, homologeo itu ya, mengikrarkan atau mengakui itu ya, dari kata homo dan logeo. Homo itu sama, logeo itu mengatakan. Jadi mengatakan hal yang sama. Jadi secara harfiah artinya mengatakan hal yang sama dengan ada yang di dalam hati. Menyetujui, itu saling menyetujui gitu ya. Tidak bertentangan maksudnya. Dan mengakui sesuatu kebenaran saudara. Jadi seharusnya memang apa yang ada di dalam hati keluar dari mulut itu sama. Ya, ada persetujuan ya, hal yang sama, kebenaran yang sama disampaikan. Tidak boleh berbeda, saudara. Ya, itu pengakuan, saudara. Ya, bisa saja memang ada orang yang pengakuannya itu munafik sifatnya. Munafik tahulah, ya. Misalnya ada orang yang sembarang aja mengaku percaya Tuhan, padahal hatinya tidak percaya. Nah, itu pengakuan seperti ini, pengakuan yang tidak tulus, tidak benar, ya, atau pengakuan bohong, saudara. Dan pengakuan ini tidak menyatakan apa-apa selain kemunafikan, karena hati dan mulutnya itu tidak sama, tidak selaras, tidak setuju satu sama lain. Dan kalau pengakuan yang munafik ya Tuhan tahu isi hati orang itu ya, Tuhan tahu isi hati kita. Waktu mulut kita mengatakan sesuatu itu sesuai dengan isi hati atau tidak, saudara. Ya, jadi dalam kata homologeo saja, saudara, kita melihat ada keselarasan hati dan mulut. Ini sebuah ketulusan. Ya, hati dan mulut sama, itu sebuah ketulusan di situ kelihatan. Jadi dalam konteks ini Paulus itu mengaitkan dengan hati yang tulus ya. Waktu engkau mengikrarkan itu dengan hati yang tulus, hati yang benar, saudara. Nah, di sini pentingnya orang Kristen itu dengan hati yang tulus itu mengakui imannya dengan mulut. Saudara.
Karena pengakuan iman ini memberi bukti lahiriah, bukti jasmani untuk iman yang di dalam ini. Yang ada di batinia kita ini. Sekali lagi ya, jadi pengakuan di mulut ini pengakuan yang jasmania yang bisa didengar oleh orang ya, tentang apa yang ada di dalam hati. Iman seseorang itu perlu diakui, perlu diucapkan melalui kata-kata. Nah, pengakuan ini saudara, kalau kita ucapkan tentang iman kita, ini bukan hanya untuk didengar oleh orang-orang percaya atau orang-orang yang tidak percaya juga ya. Bukan cuma itu, tapi ini juga memberi dampak untuk diri kita sendiri. Pengakuan iman secara verbal itu didengar oleh orang percaya, iya. Dengan orang yang tidak percaya, iya. Tapi itu juga didengar oleh kita sendiri. Ya. Sudah secara pribadi pernah nggak sih ngomong, ya, aku percaya kepada Tuhan misalnya. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Gitu ya. Pernah nggak ngomong gitu ya? Coba sudah ngomong sendiri sekarang, ya. Yang ada di sini ngomong ya. 1, 2, 3. Aku percaya Yesus adalah Tuhan. Sudah kalau kita ngomong sungguh-sungguh dengan merenungkan dengan baik gitu ya. Dengan hati yang tulus saudara. Sudah itu memberikan sebuah dampak juga untuk diri kita. Meyakinkan diri kita tentang identitas kita itu siapa. Jadi waktu ikrarkan yang benar ini bukan hanya untuk orang lain. Tapi untuk diri kita sendiri. Saudara, di dalam sejarah kekristenan awal dimulai, ya, cara standar untuk mengakui diri sebagai orang percaya adalah dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan itu. Pengakuan iman, Yesus adalah Tuhan. Ini cara standar, gitu ya. Misalnya orang melakukan di dalam baptisan, ya, di dalam sejarah gereja awal-awal itu membaptis orang, itu mereka melakukan ini, pengakuan iman seperti ini, secara publik. Ya, menunjukkan identitas mereka untuk diri mereka sudah berbeda, saudara. Jadi pengakuan dengan mulut ini adalah identitas yang menandakan dia itu adalah seorang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini memberi dampak bagi dirinya. Bahwa dia sudah berbeda, tidak sama seperti dulu lagi. Sekarang dia punya Tuhan yang baru. Ya, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhannya, saudara. Jadi mengkonfirmasikan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Kalau kita lihat di zaman itu, ya zaman gereja mula-mula, pengakuan iman itu ada di dalam keseharian, saudara. Ya, keseharian. Ya, jadi dari praktek keseharian ini kemudian itu menjadi sebuah ritual di dalam ibadah nantinya. Pengakuan iman itu. Ya, di dalam sebuah ibadah nanti, sebuah bagian dari liturgi gereja. Makanya sampai hari ini di dalam setiap minggu di dalam liturgi gereja, saudara, kita mengaku pengakuan iman dengan mulut kita. Padahal dulunya dari dalam kehidupan sehari-hari loh. Saya orang Kristen. Saya ketemu dengan orang yang lain, ditanya, kamu orang Kristen bukan? Saya orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus. Itu sehari-hari. Tapi sekarang kita lakukan di dalam liturgi ibadah kita sama-sama. Nah, di dalam liturgi kita ada bagian pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Yang kita sebut dengan credo. Ya, credo. Selain credo iman rasuli, sebenarnya ada credo yang lain, saudara. Di dalam abad keempat itu sebenarnya ada 3 credo pengakuan iman yang pernah muncul. Ya, credo yang pertama itu credo Athanasius, gitu ya, pengakuan iman Athanasius. Ini dipakai gereja-gereja di Anglikan juga, sebagian gereja Katolik. Kemudian juga dipakai untuk devosi pribadi di gereja-gereja Ortodoks Timur, gitu ya. Kemudian ada pengakuan iman Nisea. Ini ada beberapa terjemahan yang berbeda. Itu dipakai juga di Protestan ada, di Katolik juga ada pakai, juga di Ortodoks Timur juga ada yang pakai. Nah, yang paling memang sederhana ya, yaitu credo iman rasuli, pengakuan iman rasuli. Lebih singkat Saudara kalau perhatikan. Yang paling panjang itu adalah Athanasius. Yang middle, yang menengah itu Nisea. Nah, yang paling sederhana adalah credo iman rasuli. Banyak dipakai di gereja-gereja di barat Protestan yang selama ini kita sudah tahu, saudara ya. Nah, pengakuan iman ini, saudara, dirumuskan di abad-abad keempat itu untuk menjadi senjata sebenarnya menghadapi pengajaran yang salah tentang ajaran Tritunggal.
ya, termasuk Yesus Kristus di situ. Jadi ini mereka rumuskan sebagai pengakuan, formula pengakuan untuk menjadi senjata menghadapi pengajaran yang salah. Ya, jadi untuk menentukan identitas mereka ini, semua orang yang menerima kredo ini itu harusnya satu paham, ya, satu ajaran di bawah ajaran Tuhan Yesus Kristus. Gereja-gereja yang tidak mengakui kredo ini, berarti dia berbeda, saudara, dari kita. Jadi ini menjadi penentu identitas umat Tuhan yang percaya, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan atau bukan dari kredo ini. Ya, makanya kenapa di dalam ibadah, kalau kita lihat gereja yang masih melakukan ini masih sebuah dalam koridor iman yang pengakuan iman yang sama. Jadi fungsi pengakuan iman selain untuk menegaskan kepada identitas diri kita sendiri, fungsi utama lainnya juga adalah untuk menyatakan iman Kristen tentang siapa Allah yang kita percayai. Itu ada fungsinya itu juga. Maka di dalam pengakuan iman rasuli kita mendapatkan beberapa hal yang esensi, saudara. Di dalam pengakuan iman rasuli. Misalnya seperti ini, saudara ya. Pengakuan iman rasuli ini ada beberapa hal, khususnya tentang Allah Tritunggal yang sangat jelas dan karyanya sangat jelas di situ. Misalnya dia katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Itu Allah Tritunggal, Allah Bapa, ya, pribadi yang pertama. Dikaitkan dengan karyanya itu sebagai Khalik pencipta langit dan bumi. Meskipun memang penciptaan itu ada karya Allah Tritunggal, ada Roh Kudus juga, ada Anak juga, ada Firman di situ. Tetapi memang diatributkan kepada Allah Bapa sebagai pencipta, ya, sebagai perancangnya, ya, perencananya. Kemudian ada Allah Anak Yesus Kristus, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita ucapkan dan kepada Yesus Kristus, padahal di dalam bahasa teks aslinya itu aku percaya kepada Yesus Kristus. Jadi penekanannya kuat harusnya, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa, itu yang pertama. Yang kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Lalu disebutkan karyanya di bawahnya. Ya, dia menderita, sengsara di bawah pemerintahan, dia disalibkan, dia mati, dia dikuburkan, bangkit hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa itu. Di sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Dan kemudian karya yang ketiga, pribadi ketiga ada aku percaya kepada Roh Kudus di situ. Ya, dengan karyanya membangun melahirkan gereja yang kudus dan am, yang juga menyertai persekutuan orang percaya, yang membawa orang kepada pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Sudah kau baca pengakuan iman rasuli, sudah harus punya bayangan ini arah Tritunggal jelas sekali ada. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, dan semua karya mereka itu luar biasa bagian dari keselamatan manusia. Sehingga kita melihat, saudara, ya, ada Allah Tritunggal yang sangat ditekankan di dalam pengajaran atau pengakuan iman rasuli, dan juga pengakuan iman rasuli itu merangkum, saudara, seluruh kitab kita, 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dari penciptaan, ya, Allah Bapa yang tadi, ya, Khalik pencipta langit, itu di kitab Kejadian, sampai kepada hidup yang kekal, kebangkitan orang mati, dunia yang baru, itu di kitab Wahyu. Saudara. Jadi dari awal, baris pertama sampai baris terakhir, itu merangkum semua yang sangat inti adalah kitab suci yang kita punya. Jadi kita membawa ini di dalam ibadah kita, saudara. Tritunggal dan seluruh kitab suci ada dirangkum di dalamnya, saudara. Jadi ketika kita melakukan pengakuan iman rasuli setiap minggu, saudara, mari kita lakukan itu sebagai bagian dari fondasi yang penting buat iman kita. Ada Allah Tritunggal disebut, ada kitab suci yang dirangkum di situ. Dari penciptaan sampai Wahyu itu. Itu boleh menjadi fondasi iman kita bersama-sama. Ya, maka setiap kali minggu kalau mengakui iman rasuli, jangan cuma sekedar lewat aja, saudara, ya. Jangan sekedar lewat hanya sebagai hafalan. Tapi mulai minggu ini biar kita menghafal dengan satu pemahaman yang lain. Membacakannya dengan hati yang sungguh-sungguh
Kredo itu, pengakuan iman itu kepada orang lain, didengar orang lain, juga untuk diri kita sendiri. Saudara ya. Jadi mari kita ungkapkan dengan hati yang tulus, iman kita itu yang ada di dalam hati secara verbal lewat mulut kita dengan sungguh-sungguh. Saudara ya, jadi Yakobus mengatakan begini, Saudara. Ya, Yakobus 1 ayat 26. Jika ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, mengekang lidah di situ bukan berarti nggak boleh ngomong, Saudara. Ya, nggak boleh ngomong, bukan berarti nggak boleh bicara apa-apa, Saudara. Ya bukan. Tetapi waktu apa? Yaitu tidak membuka mulut untuk hal yang buruk yang menjatuhkan orang. Jadi mulut itu bukan dipakai untuk hal yang buruk. Kita harus kekang kalau untuk hal yang buruk. Tapi kita buka lidah kita buka mulut kita untuk hal-hal yang menyatakan iman. Ya, untuk menyatakan iman itu menjadi ibadah kita tidak sia-sia. Kalau kita tidak kekang lidah kita, ya sebentar-sebentar kita ngomong iman, sebentar-sebentar kita ngomong yang nggak pantas diomongin. Kalau kita tidak mengekang lidah maka sia-sia apapun ibadah kita. Ya, dalam ibadah yang hari Minggu maupun ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sia-sia kata Yakobus. Maka perlu sekali mengekang lidah untuk hal yang buruk kita kekang, kita tidak ucapkan. Tapi lebih baik kita mengucapkan hal-hal yang menyatakan iman kita, menyatakan siapa kita, menyatakan Tuhan yang kita percayai. Maka pengakuan ibadah, pengakuan iman kita di hari Minggu yang kita ucapkan lewat liturgi ibadah, kita juga nggak boleh lupa, Saudara, ada liturgi kehidupan. Ya, ada yang namanya liturgi kehidupan. Ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari, Saudara. Yang kita perlu menyatakan iman lewat mulut kita juga. Ya, sebenarnya kalau kredo iman tadi awalnya kan adalah dari keseharian hidup, kemudian diformulakan di dalam ibadah. Nah sekarang harusnya kebalikannya, Saudara. Kita itu dilatih di dalam ibadah untuk mengaku iman. Sekarang kita bawa lagi kembali kepada kehidupan sehari-hari kita untuk menyatakan diri kita sebagai orang Kristen. Identitasnya berbeda lagi, Saudara. Berbeda sekarang. Ya, kembali lagi. Jadi kalau sudah di dalam keadaan yang lagi sangat susah, ya selain saudara pakai lagu untuk menyanyi, saudara boleh pakai kredo sebenarnya. Kredo yang mengingatkan siapa kita, siapa Tuhan kita. Jadi kita bawa kembali dari ibadah hari Minggu, kredo secara verbal, sekarang kita bawa di dalam ibadah atau liturgi kehidupan sehari-hari kita juga menyatakan pengakuan iman kita secara verbal. Jadi misalnya waktu kita melakukan pekerjaan, ya waktu kita sedang bekerja, kita lakukan sebagai ibadah ya, dengan keyakinan bahwa kita percaya Allah Tritunggal yang memanggil kita untuk bekerja. Nah, itu bentuk pengakuan. Kita meyakini panggilan bekerja ini adalah dari Allah Tritunggal memanggil kita untuk bekerja. Ya, ada mandat budaya di situ, menggarap bumi ini. Ini panggilan. Kita ingat itu. Itu pengakuan iman kita di dalam konteks kita bekerja. Nah, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kesusahan, penderitaan, penyakit yang kita alami gitu ya. Gak habis-habisnya gitu ya. Kita bisa meresponi dengan iman bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu tentu akan memelihara kita. Sekaligus juga akan memimpin hari depan kita. Sudah itu kredo iman. Kredo. Dalam kesusahan saya mengatakan saya percaya Tuhan akan pimpin saya. Itu kredo iman. Pengakuan iman. Ya. Dalam kesusahan saya percaya Tuhan tidak tinggalkan saya. Itu pun penyataan iman kita. Jadi mari bawa penyataan iman itu. Bukan hanya di hari Minggu kita mengucapkannya. Di dalam hari-hari kita. Di dalam hari-hari kelam kita. Lembah-lembah yang susah yang kita alami. Kita bisa menyatakan iman kita juga di situ. Jadi pada akhirnya pengakuan iman harus dikembalikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita, saudara. Karena kita orang yang percaya Tuhan. Ya. Apapun yang kita lakukan dalam iman kita kepada Allah. Gak mungkin kita melakukan tanpa iman kepada Tuhan. Saudara ya,
hanya dengan iman orang berkenan kepada Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan dalam iman kita kepada Tuhan kita. Biar saudara-saudara renungan yang singkat ini membawa kita untuk mengerti pengakuan iman itu begitu penting. Bukan hanya di dalam ibadah, liturgi ibadah hari Minggu, tapi liturgi kehidupan sehari-hari kita. Kita juga menyatakan pengakuan iman kita dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa.